Di balik dinding istana yang megah, seorang lelaki berdiri tegak di hadapan raja yang murka. Bukan untuk meminta emas, bukan untuk meminta kekuasaan, tapi untuk menyampaikan kebenaran dari langit. Aku bukan orang gila, bukan pula orang fakir. Aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Inilah awal perjuangan Nabi Nuh, utusan pertama yang berdakwah kepada umat manusia, menantang kekuasaan, melawan arus penyembahan berhala, dan menyuarakan tauhid selama 950 tahun. Insan yang beriman, sebelum kita lanjut bagaimana kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini. Nuh dan panggilan kenabian. Di sebuah perkampungan yang sunyi, hiduplah seorang lelaki bernama Nuh bin Lamik bin Matushilah bin Idris. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh ketakwaan, namun kisah hidupnya penuh hikmah yang mengajarkannya arti kesabaran dan ketundukan kepada Tuhan. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi padang, Nuh melihat seekor anjing yang memiliki 4 mata, 2 di wajah dan 2 di dahinya. Merasa aneh dengan makhluk itu, Nuh tanpa sadar menggumam, "Anjing ini begitu jelek." Tak disangka, anjing itu tiba-tiba berbicara, "Hai Abdul Ghaffar, apakah engkau menghina ciptaan ataukah menghina pencipta? Jika hinaan itu untuk ciptaan, ketahuilah bahwa andai aku bisa memilih, tentu aku tidak ingin menjadi anjing. Namun, jika hinaan itu untuk pencipta, sesungguhnya dia berbuat sekehendaknya dan dia tak pantas dihina." Mendengar ucapan itu, Nuh tersentak. Hatinya bergetar hebat. Ia merasa begitu bersalah telah menghina ciptaan Allah. Ia pun meratap dan menangis penuh penyesalan. Sejak saat itu, karena seringnya ia menangis, ia dikenal dengan nama Nuh. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu ketika, di usianya yang ke-480 tahun, langit tampak lebih terang dari biasanya. Di hadapannya, muncul seorang laki-laki dengan cahaya yang bersinar di wajahnya. "Siapakah engkau, wahai laki-laki yang begitu menarik?" tanya Nuh dengan penuh kewaspadaan. Laki-laki itu tersenyum lembut. "Aku adalah Jibril, utusan Tuhan semesta alam. Aku datang kepadamu membawa risalahnya." Jibril kemudian menyampaikan pesan Allah bahwa Nuh telah dipilih menjadi nabi bagi kaumnya. Ia diperintahkan untuk memberikan peringatan sebelum azab yang pedih menimpa mereka. Dengan hati yang penuh ketundukan, Nuh menerima amanah besar ini. Ia tahu tugas ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin selama ia berjalan di atas kebenaran, pertolongan Allah akan selalu bersamanya. Di tengah gelapnya zaman, saat kesesatan merajalela, Allah mengutus malaikat Jibril kepada seorang hamba pilihan, Nuh. Jibril datang dengan penuh wibawa, membawa pakaian mujahidin, serban pertolongan, dan pedang keteguhan. Dengan penuh khidmat, Jibril mengenakan pakaian tersebut kepada Nuh, lalu berkata, "Wahai Nuh, pergilah kepada musuh Allah, Duramshil bin Fumail bin Laij bin Qabil bin Adam." Duramshil adalah seorang raja yang sewenang-wenang dan kejam. Dialah orang pertama yang memeras anggur dan meminumnya hingga mabuk, orang pertama yang bermain undian, dan orang pertama yang membuat pakaian yang ditenun dengan emas. Bersama kaumnya, ia menyembah 5 berhala utama, Wud, Siwa, Yaghutz, Ya'uq, dan Nasr, yang disebut dalam firman Allah. Di sekeliling kelima berhala itu, berdiri 1.700 berhala lainnya dalam ruangan khusus dari batu marmer, megah dan luas, setinggi dan selebar 1.000 siku. Setiap berhala ditempatkan di atas kursi emas yang berhiaskan permata, dilayani oleh penjaga yang merawatnya siang dan malam. Setiap tahun, mereka merayakan hari besar berhala-berhala itu dengan penuh kesesatan. Pada hari perayaan itu, Nuh mendatangi mereka yang sedang menyalakan api dan mempersembahkan kurban. Mereka bersujud di hadapan berhala, menabuh simbal, menari, meminum arak, dan tanpa malu-malu berbuat zina di depan khalayak ramai, seperti binatang yang kehilangan akal.
suara musik berpadu dengan sorak-sorai kegembiraan mereka yang terbuai dalam kesenangan semu. Nuh, dengan hati yang teguh, berdiri di atas bukit yang tinggi. Ia memandang ke langit, menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu untuk menolongku mengalahkan mereka dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah langit yang membisu, doa Nuh bergema. Keberaniannya akan segera diuji menghadapi Raja Lalim dan kaumnya yang tenggelam dalam kesesatan. Namun, keyakinannya tak tergoyahkan karena ia tahu Allah lah sebaik-baik penolong bagi hamba-hambanya yang beriman. Di atas sebuah bukit yang menjulang tinggi, seorang pria berdiri dengan penuh keyakinan. Di hadapannya terbentang lautan manusia, jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Dengan suara lantang yang menggema ke segala penjuru, ia menyerukan, "Wahai orang-orang, aku datang kepadamu sebagai utusan Tuhan semesta alam. Aku mengajak kalian untuk beribadah hanya kepadanya dan melarang kalian dari menyembah berhala." Suara itu menembus batas-batas daratan, terdengar dari timur hingga barat. Seiring dengan seruan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Berhala-berhala yang megah, yang selama ini dihormati dan disembah, terjatuh dari tempatnya. Para pelayan yang berjaga di sekitar patung-patung suci itu terkejut bukan kepalang. Di istana megahnya, Raja Duramshil yang tengah duduk di singgasananya mendadak terjatuh dan pingsan. Keheningan menyelimuti ruangan istana saat sang raja mulai sadar dari pingsannya. Dengan suara lemah namun penuh rasa ingin tahu, ia bertanya kepada para pengawalnya, "Suara apakah itu?" Para pelayan yang telah mendengar seruan itu segera menjawab dengan nada ketakutan, "Itu suara seorang lelaki bernama Nuh, wahai Paduka. Dia adalah orang gila, akalnya terganggu." Namun, alih-alih murka, Raja Duramshil justru merasa penasaran. "Bawa dia ke hadapanku," titahnya lantang. Tak lama kemudian, beberapa pengawal kerajaan bergegas menuju bukit tempat Nuh berdiri. Mereka menangkapnya, lalu membawanya ke istana. Di hadapan raja, Nuh tetap berdiri tegap, tanpa sedikit pun rasa gentar. Dengan suara tegas, raja bertanya, "Siapa engkau?" Nuh menatap sang raja dengan penuh keyakinan, lalu berkata, "Aku adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Aku datang membawa risalah agar kalian beriman kepada Allah saja dan tidak menyembah berhala-berhala ini." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Mata para pejabat kerajaan dan pelayan tertuju pada raja, menunggu reaksinya. Apakah ia akan murka? Ataukah sesuatu yang lain sedang berkecamuk dalam benaknya? Seruan Nuh telah mengguncang kerajaan, dan hari itu menjadi awal dari pertarungan antara keimanan dan kekufuran, antara kebenaran dan kebatilan. Di tengah istana yang megah, Raja Duramshil menatap lelaki yang berdiri tegap di hadapannya. Dengan suara berat, sang raja berkata, "Bila engkau gila, aku akan menyembuhkanmu. Bila engkau fakir, aku akan menolongmu. Dan bila engkau punya utang, aku akan membayarkan utangmu." Namun, lelaki itu, yang tak lain adalah Nabi Nuh, menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku tidak gila, tidak fakir, dan tidak pula berutang, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Para pejabat istana saling bertukar pandang, sebagian terkejut, sebagian lainnya menggerutu dalam ketidakpercayaan. Nuh adalah rasul pertama yang diangkat Allah, dan dia termasuk dalam golongan ulul azmi, diutus untuk menuntun keturunan Kabil yang telah lama tersesat dalam penyembahan berhala. Dengan penuh keyakinan, dia menyeru, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku adalah utusannya." Kemarahan pun membuncah di wajah sang raja. Dengan nada mengancam, ia berkata, "Seandainya hari ini bukan hari raya, tentu aku membunuhnya dengan cara yang sangat keji." Meski ditentang, seruan Nuh tidak sia-sia. Pada hari itu, seorang wanita bernama Umrah memilih untuk beriman. Dia kemudian dinikahi Nuh dan melahirkan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafits, serta 3 anak perempuan, Hashwah,
Sarah, dan Buhaywarah. Seorang wanita lain, Wal'ab binti Ajuil, juga menerima ajaran Nuh dan dinikahinya, melahirkan 2 anak laki-laki, Balus dan Kan'an. Namun, di kemudian hari, dia kembali kepada agama lamanya. Seiring waktu, jumlah pengikut Nuh bertambah hingga mencapai sekitar 70 orang laki-laki dan perempuan. Setiap hari, dengan penuh kesabaran, Nuh berjalan ke tengah kaumnya dan menyeru, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan selain Dia, tidak ada sekutu baginya." Namun, tanggapan kaumnya penuh kebencian. Mereka menghina, mengejek, bahkan memukulinya dengan tongkat dan sandal hingga ia jatuh tak berdaya. Tanpa belas kasihan, mereka menyeret tubuhnya yang lemah dan melemparkannya ke dalam tempat pembuangan kotoran. Saat sadar, Nuh dengan tenang membasuh wajahnya yang berlumuran darah, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa dengan penuh ketulusan, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Dakwahnya terus berlanjut selama 300 tahun. Hingga akhirnya, Raja Duramsyil binasa dan digantikan oleh anaknya, Tubain, yang lebih zalim daripada ayahnya. Namun, Nuh tidak menyerah. Seperti yang telah ia lakukan sebelumnya, ia tetap menyampaikan kebenaran, meskipun kebencian terhadapnya semakin menguat. Selama 400 tahun berikutnya, Nuh terus berdakwah, hingga ia memasuki kurun waktu kelima dalam hidupnya. Namun, kaumnya tetap menolak. Setiap kali mereka mendengar suaranya, mereka meletakkan jari jemari mereka ke telinga, seakan tak ingin mendengar kebenaran. Sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran, mereka menutup hati mereka dari cahaya petunjuk. Meski demikian, Nuh tetap teguh. Dia tidak gentar, tidak berputus asa. Dengan kesabaran yang tiada tanding, dia terus menyampaikan risalah, berharap suatu hari kaumnya akan menyadari kebenaran yang mereka tolak selama ini. Di zaman yang penuh kezaliman dan penolakan terhadap kebenaran, Nabi Nuh tetap teguh menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Hari demi hari, ia menyeru mereka untuk kembali ke jalan yang lurus, namun mereka menolak dengan keras. Tidak hanya sekadar mengabaikan seruannya, kaum Nuh bahkan berusaha mencelakainya dengan cara yang keji. Suatu ketika, mereka berkumpul di atas atap rumah-rumah mereka, menyiapkan batu-batu sebagai senjata untuk melempari Nuh. Ketika ia lewat di bawah, hujan batu pun meluncur deras, menghantam tubuhnya hingga ia jatuh tak sadarkan diri. Mereka mengira Nuh telah mati, merasa puas dengan apa yang mereka lakukan. Namun, Allah tidak membiarkan kekasihnya tergeletak begitu saja. Beberapa burung datang, mengibas-ngibaskan sayapnya, menyegarkan tubuh Nuh yang lemah. Perlahan, ia pun sadar dan kembali bangkit. Peristiwa ini terus berulang, namun semangat Nuh tidak pernah padam. Tahun-tahun berlalu, hingga kurun ke-6 pun usai. Pemimpin kaum yang zalim, Raja Tubain, akhirnya wafat. Namun harapan untuk perubahan sirna, karena anaknya, Tagradus, naik tahta dan ternyata lebih jahat dari ayahnya. Kezaliman semakin merajalela, dan penolakan terhadap ajakan Nuh semakin kuat. Kaumnya tetap keras kepala, melempari Nuh setiap kali ia menyeru mereka kepada Allah. Hingga akhirnya, Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, mengabarkan bahwa tidak ada lagi satupun dari mereka yang akan beriman. Kaum itu telah dimandulkan dari keturunan yang akan beriman. Mendengar ini, Nuh pun mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, memohon agar tidak ada satupun dari mereka yang dibiarkan hidup. Doanya menggema di langit, "Ya Allah, jika Engkau biarkan mereka tetap hidup, mereka hanya akan menyesatkan hamba-hamba-Mu dan melahirkan keturunan yang semakin durhaka dan kufur." Maka, langit pun terbuka. Para malaikat berlalu lalang menyaksikan ketetapan Allah yang akan segera turun. Allah kemudian memberi perintah kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Dengan penuh kepatuhan, Nuh mengayunkan kapak dan memulai pekerjaannya di bawah bimbingan langsung dari Allah. Tak lama, Allah menurunkan perintahnya. "Buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Jika telah datang ketetapan kami dan tanur telah memancarkan air, maka bawalah ke dalam bahtera itu sepasang dari setiap makhluk, juga keluargamu, kecuali mereka yang telah ditetapkan untuk ditimpa azab. Dan janganlah engkau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim, karena mereka pasti akan ditenggelamkan." Langit pun bersiap untuk mencurahkan murkanya, bumi siap untuk memuntahkan airnya, dan bahtera Nuh menjadi satu-satunya harapan bagi makhluk yang ingin selamat dari azab yang mengerikan. Sebuah babak baru dari sejarah umat manusia akan segera dimulai.
Di tengah kebingungannya, Nuh bertanya, "Wahai Tuhanku, apa itu bahtera?" Allah berfirman, "Bahtera adalah sebuah rumah yang terbuat dari kayu yang berjalan di atas permukaan air." Dengan penuh ketaatan, Nuh menerima perintah itu. Allah menyuruhnya menanam kayu saj, menurut riwayat lain, kayu abnus, di tanah Kufah. Pohon itu tumbuh dan dibiarkan selama 40 tahun, sebagai persiapan bagi peristiwa besar yang akan datang. Pada masa itu, bumi mengalami kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit tidak menurunkan setetes air pun, dan tanah tidak menumbuhkan sebatang pohon atau rumputan. Tidak ada wanita yang melahirkan, tidak ada ternak atau binatang liar yang berkembang biak, bahkan burung-burung pun tidak bertelur. Keheningan mencekam seluruh penjuru bumi, seolah menjadi peringatan bagi manusia sebelum datangnya azab yang sesungguhnya. Setelah 40 tahun berlalu, Allah memerintahkan Nuh untuk menebang pohon itu dan membawanya ke tempat pembuatan bahtera. Namun, Nuh merasa bingung bagaimana cara mengangkut kayu sebanyak itu. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya tentang Auj bin Unuk, seorang raksasa yang mampu memikulnya dengan mudah. Menurut Al-Kisai, ibu Auj, yaitu Unuk, adalah keturunan Adam yang memiliki rupa buruk dan berbakat dalam sihir. Setelah setahun melahirkan Auj, ia meninggal dunia, meninggalkan anaknya yang terus tumbuh menjadi sosok luar biasa besar. Tingginya mencapai 600 siku orang terdahulu, atau setara dengan 1,5 siku orang sekarang. Lebarnya pun sebanding, menjadikannya makhluk yang sulit dipercaya keberadaannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika angin topan datang, air bah itu bahkan tidak mencapai lututnya. Apabila dia duduk di puncak gunung, tangannya bisa menjangkau laut untuk mengambil ikan, lalu memanggangnya di bawah terik matahari. Jika marah kepada suatu kampung, ia hanya perlu mengencingi mereka hingga seluruh penduduk tenggelam dalam air kencingnya. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, Auj bin Unuk memikul kayu-kayu besar yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera. Segala sesuatu telah dipersiapkan, dan peristiwa besar yang telah lama dinantikan semakin dekat. Di tengah kekuasaannya, Auj bin Unuk pernah menguasai sebuah perkampungan. Suatu hari, penduduk kampung itu berkata kepadanya, "Kami akan membuatkanmu gamis dari katun, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu kecuali setelah 1 tahun." Tanpa berpikir panjang, Auj menerima tawaran itu. Penduduk kampung mulai menenun gamis raksasa yang sesuai dengan tubuhnya yang luar biasa besar. Setelah selesai, mereka memakaikan gamis itu kepadanya, dan Auj pun pergi meninggalkan mereka. Namun, setiap kali ia berniat kembali ke kampung tersebut, ia teringat akan utangnya. Rasa enggan membayar utang membuatnya menghindari kampung itu, hingga akhirnya ia tidak pernah lagi melewati tempat itu selama hidupnya. Diriwayatkan bahwa Auj bin Unuk hidup selama 4.500 tahun. Ia masih ada hingga zaman Nabi Musa AS. Ketika Musa dan Bani Israel memasuki sebuah padang Sahara, Auj bermaksud membinasakan mereka. Dengan tubuh raksasanya, ia berjalan menghampiri tentara Musa untuk memperkirakan jumlah mereka. Ia mendapati mereka hanya berjumlah 1 farsa. Dengan niat jahat, ia pergi ke sebuah gunung, mencabutnya dari bumi dengan mudah, lalu membawanya di atas kepalanya, bersiap untuk menimpakan gunung itu ke tentara Musa. Pada saat yang genting itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung itu turun ke atas batu yang dibawa Auj dan mulai mematukinya hingga membuat lubang besar. Burung itu kemudian turun ke pundaknya dan masuk ke dalam mantelnya, membuat Auj kehilangan keseimbangan dan tidak bisa bergerak. Melihat kesempatan itu, Musa segera melompat dan memukul Auj dengan tongkatnya. Tongkat Musa memiliki panjang 10 siku, sedangkan tinggi Musa sendiri juga 10 siku. Dengan melompat setinggi 10 siku, pukulan itu masih tidak cukup untuk mencapai betis Auj. Namun, dengan kehendak Allah, pukulan itu membuat Auj tersungkur. Ia jatuh dengan keras, tubuhnya yang sebesar gunung tergeletak di padang Sahara, dan akhirnya ia pun meninggal dunia, menjadi pelajaran bagi manusia tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri jauh bernama Tatar, terdapat sebuah sungai yang dikenal sebagai Ath-Ta'i. Di atas sungai itu, berdiri sebuah jembatan lengkung yang begitu besar. Sebuah keajaiban yang dikisahkan, terbuat dari tulang raksasa, bernama Auj bin Unuk. Keagungan jembatan ini menjadi bukti dari kisah menakjubkan yang terjadi berabad-abad lalu. Dahulu, ketika Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah
Untuk membangun sebuah bahtera, ia memerlukan kayu dalam jumlah besar. Namun, mengangkut kayu-kayu itu bukanlah tugas yang mudah. Allah memberi petunjuk bahwa hanya satu makhluk yang mampu memikul beban tersebut. Seorang raksasa bernama Auj yang tinggal di Kufah. Dengan penuh harapan, Nuh mendatangi Auj dan memohon bantuannya untuk memikul kayu itu dari Kufah ke tanah Hira, sebuah perkampungan dekat Baghdad. Auj dengan tubuhnya yang menjulang tinggi dan kekuatannya yang luar biasa menatap Nabi Nuh dengan tatapan penuh selidik. Ia tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau memberiku makanan yang bisa membuatku kenyang." Saat itu, Nabi Nuh hanya membawa 3 lembar roti yang terbuat dari kacang. Ia mengeluarkan 1 lembar dan menyerahkannya kepada Auj. Raksasa itu menatap roti kecil di tangannya, kemudian tertawa terbahak-bahak. "Seandainya roti ini sebesar gunung itu," katanya sambil menunjuk ke kejauhan, "mungkin saja ia bisa mengenyangkanku. Tapi roti sekecil ini, mustahil." Nabi Nuh tersenyum bijak, lalu memotong selembar roti dan menyerahkannya kembali kepada Auj. "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum engkau memakannya," ujar Nuh. Raksasa itu menurut. Ia melafalkan nama Allah dan menggigit potongan roti tersebut. Keajaiban pun terjadi. Setelah menelan potongan pertama, ia mulai merasa kenyang. Saat Nabi Nuh memberikan lembaran roti yang kedua, baru setengah bagian yang ia makan, perutnya sudah penuh. Ia tidak sanggup memakan lagi. Dengan penuh keheranan, Auj menatap Nabi Nuh. Ia mengerti bahwa ada kekuatan luar biasa dalam makanan yang ia santap. Tanpa berkata banyak, ia berdiri, mengangkat seluruh kayu yang dibutuhkan, dan dalam 1 kali perjalanan, ia membawa kayu tersebut dari Kufah ke Hira. Kisah ini menjadi salah satu keajaiban zaman itu, dan keberadaan jembatan Ath-Tha'i yang dikisahkan berasal dari tulang Auj bin Unuk menjadi pengingat akan kebesaran Allah dan keajaiban yang menyertai para nabinya. Di sebuah lembah yang sunyi, di mana langit bertemu dengan bumi, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah. Di hadapannya, tumpukan kayu yang telah dipilih dengan kehendak ilahi terhampar luas. Dengan keraguan yang membayang di hatinya, Nuh mengangkat wajah ke langit dan berdoa, "Wahai Tuhanku, bagaimana cara membuat bahtera itu?" Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan cara membuat bahtera. Dengan penuh ketekunan, Nuh mulai bekerja. Kayu-kayu itu diolah menjadi lembaran-lembaran, lalu dipaku satu demi satu dengan paku besi yang kokoh. Bahtera itu bukan sekadar perahu biasa. Bentuknya menyerupai burung-burung yang agung. Bagian depannya seperti kepala burung merak, belakangnya seperti ekor ayam, paruhnya seperti Raja Wali, sayapnya menyerupai burung Garuda, dan wajahnya sehalus burung merpati. Pembangunan bahtera itu berlangsung lama, memakan waktu 40 tahun. Selama itu pula, kaum Nuh terus mengejeknya. Mereka menertawakan dan mencemoohnya. "Hai Nuh, engkau telah meninggalkan kenabian dan kini hanya menjadi tukang kayu." Namun, Nuh tetap teguh. Bahkan ketika malam tiba dan mereka mencoba membakar kayu bahtera itu, nyala api tak mampu menyentuhnya. "Ini pasti sihirnya Nuh," seru mereka dengan ketakutan yang diselimuti kebodohan. Ketika bahtera hampir selesai, Nuh memolesnya dengan ter dan aspal. Lalu, Allah memerintahkan untuk menancapkan paku di keempat sisinya. Ajaibnya, setiap paku yang ditancapkan membentuk gambar mata yang memancarkan cahaya. Nuh bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah ini?" Allah berfirman, "Itulah nama-nama sahabat Muhammad: Abdullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahteramu tidak akan sempurna tanpa mereka." Nuh pun melaksanakan perintah tersebut hingga bahtera itu selesai dibangun. Ketika bahtera itu telah sempurna, sebuah keajaiban terjadi. Bahtera itu berbicara dengan suara yang menggema di seluruh penjuru.
Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan yang terakhir. Aku adalah bahtera penyelamat. Barang siapa naik ke atasku, ia akan selamat. Dan barang siapa berpaling dariku, ia akan binasa. Namun, kaum Nuh tetap dalam kesombongan mereka. "Hai Nuh, ini semua hanyalah sihirmu," teriak mereka. Maka Allah pun menurunkan wahyu kepada Nuh. Kemarahanku terhadap mereka telah mencapai puncaknya. Allah memerintahkan Nuh untuk mempersiapkan makanan dan persediaan air tawar selama 1 bulan. Kemudian, dari langit, Allah menurunkan manik-manik cahaya dari surga, secerah sinar matahari. Manik-manik itu akan menjadi penunjuk waktu bagi Nuh dan para pengikutnya, membimbing mereka dalam perjalanan yang akan datang. Dengan penuh keyakinan, Nuh menatap bahtera yang kini telah siap. Ia tahu, tak lama lagi, perintah Allah akan datang, dan bumi ini akan diliputi oleh air yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Sebuah perjalanan baru akan dimulai, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh umat manusia. Waktu berlalu, dan Nuh merasakan panggilan yang begitu kuat dalam hatinya. Dengan penuh ketundukan, ia memohon izin kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Allah pun mengizinkannya. Dengan langkah mantap, ia berangkat menuju Makkah, tempat yang suci, tempat di mana doa-doa terangkat ke langit. Namun, di saat Nuh pergi, kaum yang selama ini mengolok-oloknya melihat kesempatan. Mereka berkumpul di sekitar bahtera yang telah lama mereka ejek, berniat membakarnya hingga menjadi abu. Namun, sebelum api sempat menyentuh kayunya, keajaiban terjadi. Allah memerintahkan beberapa malaikat untuk mengangkat bahtera itu ke angkasa, menggantungnya di antara langit dan bumi. Mata kaum Nuh terbelalak menyaksikan kejadian yang mustahil mereka pahami. Sementara itu, di tanah suci Makkah, Nuh mengelilingi Ka'bah, bertawaf sebanyak 7 kali, merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam jiwanya. Di sana, di bawah naungan tempat yang penuh berkah, ia menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, binasakanlah kaumku yang mendustakanmu." Suaranya lirih, namun menggetarkan semesta. Doanya pun dikabulkan. Setelah menyelesaikan ibadahnya, Nuh kembali. Sesampainya di tempat bahtera, ia menyaksikan bahwa kapal itu telah diturunkan kembali ke atas tanah, utuh tanpa celah. Allah kemudian memerintahkan Nuh untuk naik ke sebuah gunung dan menyeru dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kawanan binatang liar, burung, serangga, dan semua makhluk bernyawa, datanglah kemari, masuklah ke dalam bahtera. Sungguh, azab sebentar lagi akan terjadi." Suara Nuh menggema hingga ke ujung timur dan barat. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar, dan dari segala penjuru, makhluk hidup mulai berdatangan. Singa dan rusa berjalan beriringan tanpa saling menyerang. Burung-burung beterbangan, hinggap dengan tertib. Ular melata dengan tenang, dan lebah-lebah berdesir di udara. Nuh melihat semua itu dengan mata penuh haru. Lalu, ia berkata, "Aku diperintahkan untuk membawa dari setiap jenis binatang, sepasang, jantan, dan betina." Maka, satu demi satu mereka naik ke atas bahtera, pasangan demi pasangan, seolah memahami perintah Tuhan. Tak hanya itu, Nuh juga diperintahkan membawa semua jenis pepohonan tanpa terkecuali, agar kehidupan bisa bermula kembali setelah banjir surut. Ia juga mengangkat sebuah peti berisi jasad manusia pertama, Adam dan Hawa, yang telah Allah titipkan kepadanya. Selain itu, benda-benda yang penuh sejarah pun ikut serta dalam perjalanan ini. Hajar Aswad yang hitam pekat, tongkat Nabi Adam yang pernah menyentuh tanah surga, tabut yang menyimpan hikmah, suhuf yang berisi wahyu terdahulu, serta tali yang telah diwariskan sebagai tanda keteguhan iman. Semua persiapan telah selesai. Bahtera itu kini lebih dari sekadar kapal. Ia adalah penyelamat, penjaga, dan saksi bisu kehendak Tuhan. Dan di kejauhan, awan mulai menghitam, pertanda bahwa
waktu yang dinanti telah tiba. Di tengah derasnya hujan yang mengguyur bumi dan gelombang yang semakin meninggi, Nuh As mengawasi orang-orang yang memasuki bahtera dengan penuh harap. Mereka yang selamat berjumlah 40 laki-laki dan 40 perempuan. Dengan tertib, mereka menempati tingkat pertama dari bahtera yang luas itu. Sementara itu, tingkat kedua disediakan untuk binatang liar, binatang melata, dan binatang ternak sesuai dengan perintah Allah. Di antara sekian banyak hewan yang masuk, ada satu yang terlambat, yaitu keledai. Saat keledai hendak melangkah masuk, ia tampak ragu dan tertahan di pintu bahtera. Nuh As mengira keledai itu enggan masuk atas kemauannya sendiri, namun ternyata iblis telah memegang buntutnya, menghalanginya untuk melangkah. Nuh As pun berseru dengan nada tegas, "Hai Mal'un yang terlaknat, masuklah." Seketika itu, keledai masuk, tetapi tanpa disadari, iblis ikut menyelinap di belakangnya. Ketika Nuh As melihat iblis sudah berada di dalam bahtera, ia bertanya dengan marah, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam bahtera ini?" Dengan liciknya, iblis tersenyum dan menjawab, "Engkau sendiri yang telah mengizinkanku masuk. Bukankah tadi engkau berkata, 'Hai Mal'un, masuklah'? Dan siapakah yang lebih berhak atas predikat Mal'un selain aku sendiri?" Nuh As hanya bisa menghela napas, menyadari tipu daya iblis yang begitu licik. Setelah seluruh manusia dan hewan masuk ke dalam bahtera, Nuh As memberikan perintah tegas kepada seluruh penumpang. "Demi menjaga keseimbangan dan kelangsungan perjalanan ini, aku melarang kalian untuk melakukan hubungan suami istri di dalam bahtera." Semua yang ada di bahtera mematuhi perintah tersebut dengan penuh kepatuhan. Namun, ada satu hewan yang melanggarnya, anjing. Ketika malam tiba, anjing diam-diam menikahi betinanya, melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Kucing yang memperhatikan kejadian itu segera melaporkan perbuatan anjing kepada Nuh As. "Wahai Nuh, anjing telah melanggar perintahmu dan menikahi betinanya," kata kucing. Namun, anjing mengingkari perbuatannya. Beberapa waktu kemudian, kucing kembali melihat anjing melakukan hal yang sama, bahkan hingga 2 atau 3 kali. Dengan segera, kucing kembali melaporkan hal tersebut kepada Nuh As. Mendengar laporan itu, Nuh As pun mengutuk anjing dan betinanya dengan aib yang melekat sepanjang keturunan mereka. Sejak saat itu, permusuhan antara anjing dan kucing tak pernah berakhir. Setiap kali mereka berpapasan, kucing selalu mengingat pengkhianatan anjing, dan anjing selalu merasa bersalah, sehingga keduanya tak pernah bisa hidup berdamai. Bahkan jika keduanya melakukan jimak, pasti akan diiringi oleh keributan yang tak berkesudahan. Sementara bahtera terus mengarungi gelombang lautan yang dahsyat, Nuh As menyadari bahwa cobaan belum usai. Namun, ia tetap yakin bahwa pertolongan Allah akan segera tiba bagi mereka yang beriman. Di tengah gelombang yang mengguncang bahtera, para penumpang mulai menghadapi masalah baru. Kotoran binatang yang terus menumpuk membuat udara di dalam bahtera semakin pengap. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk. Allah memberikan wahyu kepada Nuh untuk mendekati seekor gajah dan memeras ekornya. Dengan penuh kepercayaan, Nuh melakukan perintah itu. Saat ekor gajah diperas, muncullah sepasang makhluk baru, seekor babi jantan dan seekor babi betina. Dengan naluri alami mereka, kedua babi itu segera memakan tumpukan kotoran, membersihkan bahtera dari bau busuk yang selama ini menyiksa para penumpang. Namun masalah lain segera muncul. Dari hembusan napas babi yang bersin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tikus-tikus kecil yang segera berkembang biak. Mereka mulai menggerogoti tepian bahtera, membuat para penumpang kembali resah. Melihat ancaman ini, mereka kembali mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka,
Dengan izin Allah, Nuh alaihissalam menciptakan solusi lain. Ia memanggil kawanan kucing berbuntut dan membiarkan mereka berkeliaran di dalam bahtera. Dengan lincah dan cekatan, kucing-kucing itu mengejar dan memangsa tikus-tikus yang telah merajalela. Pertarungan antara kucing dan tikus berlangsung sengit hingga akhirnya tikus terakhir pun musnah. Sejak saat itu, perseteruan antara kucing dan tikus menjadi tak terhindarkan. Bahtera kembali tenang, para penumpang merasa lega, dan kehidupan di atas kapal terus berlanjut hingga hujan reda dan daratan kembali terlihat. Di kerajaan Mesir yang makmur dan kaya, tidak ada seorang pun yang menandingi kekayaan dan kebesaran Suraid. Namun, pada suatu malam, 300 tahun sebelum banjir besar, Suraid mengalami mimpi yang begitu mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat langit runtuh, menimpa bumi yang bergetar hebat. Langit bagaikan jubah yang koyak, bintang-bintang berjatuhan ke tanah, dan matahari serta bulan tampak begitu dekat, seolah hendak menghancurkan segalanya. Di tengah kekacauan itu, burung-burung putih muncul, terbang di atas manusia, mencengkeram mereka, dan melemparkan mereka di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Dunia tiba-tiba menjadi hitam pekat, diselimuti kegelapan yang mencekam. Manusia berlarian, terkumpul dalam satu ladang luas, mencari perlindungan. Namun tidak ada tempat yang cukup aman dari bencana yang sedang melanda. Suraid terbangun dengan napas tersengal dan tubuh penuh keringat. Ketakutan menyelimuti hatinya. Pada pagi harinya, ia segera mengumpulkan 100 dukun terbaik kerajaan. Mereka yang memiliki kemampuan membaca bintang dan menafsirkan tanda-tanda langit. Dalam keheningan yang mencekam, ia menceritakan mimpinya kepada mereka. Setelah mendengar kisahnya, para dukun saling bertukar pandangan dengan wajah pucat. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara bergetar, "Baginda, mimpi ini berasal dari langit. Ini adalah peringatan akan kehancuran besar yang akan melanda dunia." Suraid tidak puas dengan jawaban itu. Ia meminta mereka membaca bintang dan mencari tanda-tanda yang dapat menjelaskan lebih lanjut. Dengan mata tajam, mereka menatap langit, mengamati rasi bintang, dan melihat bulan berada dalam rasi bintang Scorpio, menyerupai bentuk ikan. Setelah beberapa saat, mereka kembali menatap Suraid dengan penuh keprihatinan. Bencana yang akan terjadi berasal dari air. Topan besar akan menghantam bumi, menghancurkan negeri ini, dan menenggelamkan segala yang ada, kata seorang dukun dengan nada serius. Suraid merasakan dadanya sesak. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Apakah bencana ini akan menimpa negeri kita?" Para dukun mengangguk serempak. "Ya, Baginda, negeri ini akan hancur dan porak-poranda untuk waktu yang lama." Suraid menelan ludah, matanya dipenuhi kecemasan. "Lalu, apakah negeri ini akan kembali makmur seperti sedia kala?" Seorang dukun tua yang tampak lebih bijaksana dari yang lain menghela napas panjang dan berkata, "Ya, Baginda, negeri ini akan bangkit kembali, bahkan lebih makmur dari sebelumnya." Mendengar hal itu, Suraid memutuskan untuk bertindak. Dengan kewibawaannya sebagai pemimpin, ia memerintahkan pembangunan piramida raksasa yang fondasinya sama besar dengan ketinggiannya. Bangunan ini bukan sekadar monumen megah, melainkan sebuah pesan bagi generasi mendatang. Sebuah peringatan akan kehancuran yang akan datang dan harapan bahwa peradaban akan bangkit kembali setelahnya. Di bawah langit yang luas, batu-batu raksasa mulai disusun, membentuk keajaiban arsitektur yang akan bertahan sepanjang zaman. Dan di dalamnya tersimpan kisah tentang seorang raja yang melihat masa depan dalam mimpinya dan berusaha meninggalkan warisan bagi mereka yang datang setelahnya. Suraid berkata, piramida ini akan menjadi tempat perlindungan dan makam bagi kita. Ia memindahkan harta, permata, alat perang, patung, serta wadah bertuliskan jimat dan ilmu falak yang meramalkan masa depan negeri ini. Para dukun meramalkan topan akan berlangsung 40 hari.
Suraid pun membangun piramida dengan perhitungan matang, menyediakan udara, perbekalan, dan mengamankan harta. Jika kita selamat, kita akan kembali ke kerajaan kita. Jika tidak, piramida ini akan menjadi kuburan kita, katanya. Para pembantu dan pembesarnya pun membangun piramida mereka sendiri. Al-Mas'udi mencatat bahwa setiap piramida memiliki 7 rumah berisi berhala emas, bertatahkan mutiara, serta peti marmer hijau berisi lembaran nama dan riwayat penghuninya. Di dalam piramida juga terdapat jalur rahasia menuju padang pasir Fayum, 20 hari perjalanan jauhnya. Dengan perencanaan ini, Suraid berharap warisannya tetap bertahan, baik mereka selamat maupun menjadi sejarah yang abadi. Di bawah langit luas, batu-batu raksasa terus disusun, membentuk keajaiban yang akan bertahan sepanjang zaman. Di tengah hamparan gurun yang luas, di mana matahari membakar siang dan angin berbisik di malam yang pekat, berdirilah 3 piramida yang diselimuti misteri dan kutukan kuno. Abu Ar-Raihan Al-Bairuti mencatat dalam kitabnya Al-Atsar Al-Baqiyah min Al-Qurun Al-Khaliyah bahwa setiap piramida dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata, namun nyata bagi siapapun yang mendekat. Piramida terbesar di sebelah timur dijaga oleh sebuah berhala yang terbuat dari marjan hitam dan putih. 2 matanya terbuka, memancarkan kilauan yang menghujam jantung siapapun yang menatapnya. Ia duduk di atas singgasana emas, memegang bayonet tajam di tangannya. Siapapun yang berani melangkah mendekat, berhala itu akan mengeluarkan suara pekikan dahsyat yang menggema di udara, membuat orang itu terjungkal, bahkan terkadang kehilangan nyawanya seketika. Di sebelah barat, piramida yang lebih tua berdiri dengan keagungan yang tak tertandingi. Penjaganya adalah sebuah berhala dari batu granit, duduk angkuh di atas kursi emas yang telah menghitam oleh waktu. Di atas kepalanya seekor ular melingkar, mata tajamnya mengawasi setiap gerakan yang mencurigakan. Jika ada yang berani mendekat, ular itu akan menyambar dengan cepat, melilit bahu sang penyusup, mengencangkan lilitannya hingga kehidupan meninggalkan tubuh korban. Dan setelah tugasnya selesai, ular itu kembali ke tempat asalnya, menunggu korban berikutnya. Namun, kengerian tidak berakhir di sana. Piramida kecil yang tersembunyi di antara 2 yang lain, lapisannya berkilauan di bawah sinar bulan, dijaga oleh berhala dari batu kelam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan yang terlihat. Tetapi jika ada yang cukup bodoh untuk menatapnya terlalu lama, kekuatan tak kasat mata akan menariknya mendekat. Seolah terkena daya tarik yang tak terelakkan, tubuh mereka akan melekat pada berhala itu, kehilangan kemampuan untuk bergerak, hingga ajal menjemput tanpa bisa melawan. 3 piramida, 3 penjaga, 3 kutukan yang abadi. Hanya mereka yang mengetahui rahasia kuno yang terkubur di dalamnya yang bisa bertahan. Namun, siapa yang berani menguji batas antara kehidupan dan kematian? Gurun tetap diam, menyimpan jawabannya dalam bisikan angin yang tak pernah usai. Setelah Suraid merampungkan pembangunan piramida-piramidanya, ia menyerahkan penjagaannya kepada sekelompok ahli spiritual. Untuk melindungi piramida dari tangan-tangan jahat, ia mengadakan ritual penyembelihan sebagai bentuk penghalang gaib. Suraid mempercayakan piramida timur kepada seorang budak botak berkulit pucat, bertelanjang, dengan gigi-gigi besar yang menyeramkan. Sementara itu, piramida barat dijaga oleh seorang wanita telanjang dengan daya tarik yang memikat. Orang-orang yang melihatnya akan tertawa dan tergoda, kehilangan akal hingga tersesat di dalamnya. Adapun piramida kecil yang berwarna diserahkan kepada seorang pria berkedok pendeta yang selalu membawa pedupaan. Wangi dupa yang ia bakar menyebar di sekitar piramida, dan penduduk Hirah mengaku sering melihatnya berkeliling saat siang dan menjelang matahari terbenam. Namun, jika mereka mencoba mendekat, ia menghilang begitu saja. Menurut riwayat, salah satu piramida menyimpan makam Achudimon, sementara yang lainnya menjadi peristirahatan Hermes, 2 filsuf Yunani yang hidup dalam zaman yang berbeda. Kaum Syabi'ah,
para penyembah bintang, datang dari berbagai pelosok bumi membawa harta benda sebagai nazar di piramida-piramida tersebut. Sementara itu, di barat piramida terdapat 400 kota yang makmur, membentang luas di belakang bangunan raksasa itu. Untuk menandai kebesarannya, Suraid membungkus piramida-piramidanya dengan kain sutra berwarna, lalu mengadakan upacara megah yang dihadiri oleh para pembesar kerajaannya. Di sisi piramida, ia mengukir pesan abadi, ini adalah bangunan milik Suraid bin Syahluk, yang dibangun selama 60 tahun. Jika ada penguasa yang merasa lebih kuat, hancurkanlah piramida ini dalam 600 tahun, padahal menghancurkan jauh lebih mudah daripada membangun. Bertahun-tahun kemudian, ketika Khalifah Al-Ma'mun berhasil membuka salah satu pintu piramida besar, ia menemukan potongan marjan berbentuk lembaran kayu. Pada potongan itu, dengan tinta kuno, tertulis pesan dari Suraid, sebuah warisan abadi dari seorang raja yang melihat jauh ke masa depan dan meninggalkan jejak sejarah yang tak terhapuskan. Malam itu, langit tampak gelap dan berat. Awan hitam menggantung, seolah menahan rahasia besar yang akan segera terungkap. Angin berembus perlahan, membawa bisikan ketidakpastian. Nuh, seorang nabi yang setia kepada perintah Allah, telah lama menanti pertanda yang dijanjikan. Dan kini, saat itu hampir tiba, Allah telah mewahyukan kepada Nuh, "Hai Nuh, apabila dapur rumah anakmu, Sem, telah memancarkan air, maka naiklah ke atas bahtera." Sem, putra sulungnya, telah berusia 300 tahun dan hidup bersama istrinya, Rahmah. Seorang wanita yang penuh kesabaran dan keimanan. Suatu pagi, Nuh mendatangi rumah Sem dan berbicara kepada menantunya, "Hai Rahmah, topan ini akan bermula dari dapur yang biasa engkau pakai untuk mengadon roti. Apabila engkau melihat dapur ini telah memancarkan air, maka saat itu juga cepat-cepat kabarkan kepadaku." Dapur itu terbuat dari batu hitam yang kokoh. Selama bertahun-tahun, Rahmah telah mengadon roti di sana, menyediakan makanan bagi keluarganya. Namun, hari itu berbeda. Pada tanggal 10 bulan Rajab, Rahmah tengah menyelesaikan adonan terakhirnya ketika tiba-tiba air mulai mengalir dari dapur. Mata Rahmah membelalak, hatinya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa saat yang dijanjikan telah tiba. "Allahu Akbar," serunya dengan suara gemetar. "Azab yang telah dijanjikan oleh Allah telah datang. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nuh." Tanpa membuang waktu, Rahmah berlari menemui Nuh dan memberitahukan kabar mengerikan itu. Mendengar laporan tersebut, Nuh segera mengucapkan, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Dengan penuh keteguhan, ia bergegas menuju rumah Sem. Sesampainya di sana, ia menyaksikan air yang memancar dari dapur telah memenuhi ruangan tengah. Air itu mengalir deras keluar dari pintu seperti sungai yang mengamuk. Waktu semakin sempit. Nuh segera kembali ke bahtera dan berteriak, "Wahai kaumku, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian." Panggilan itu didengar oleh orang-orang yang beriman. Mereka, sejumlah 40 laki-laki dan 40 perempuan, segera menuju bahtera yang telah dipersiapkan dengan segala kebutuhan, termasuk makanan bagi binatang yang akan ikut serta. Sementara itu, hujan mulai turun dengan deras, dan langit menggelegar dengan suara dahsyat. Di tengah kekacauan itu, Nuh melihat anaknya, Kan'an, berdiri di kejauhan. Dengan penuh harap, ia berseru, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Namun, Kan'an menolak dengan angkuh. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah," katanya dengan yakin. Nuh menggeleng, suaranya bergetar, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan tiba-tiba, gelombang besar datang, menghempas, menghalangi mereka berdua. Nuh hanya bisa menyaksikan dengan pilu saat anaknya terseret dalam arus dahsyat. Kan'an, putranya yang dicintainya, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, hujan terus mengguyur, air semakin meninggi. Bahtera mulai mengapung, membawa mereka yang beriman ke dalam keselamatan. Di balik awan hitam dan derasnya hujan, keadilan Allah tengah ditegakkan, dan janjinya telah terbukti benar. Langit terbuka tanpa awan, mencurahkan air yang tak henti-henti, sementara dari perut bumi, mata air menyembur deras ke permukaan. Dunia menjadi gelap gulita, seolah-olah kehilangan cahaya dan harapan. Di tengah kekacauan itu, malaikat Al-Ghadab mengepakkan sayapnya ke arah matahari, dan langit bergetar dengan dahsyat. Di jalan-jalan, lelaki berlari mencari tempat berlindung, namun air menyusul mereka dari bawah kaki.
Para wanita yang berlindung di dalam rumah pun tak luput, karena air muncul dari bawah mereka. Gelombang dahsyat bergolak, seperti air yang mendidih dalam kuali raksasa. Dari setiap celah bumi, air memancar tanpa henti, memenuhi setiap jengkal daratan. Di kota Amsus, dalam kerajaan Raja Suraid, suara jeritan meminta pertolongan menggema. Suraid, bersama para pembesar kaumnya, menaiki puncak gunung tertinggi untuk menyaksikan bencana yang melanda rakyatnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, air telah meluap hingga kaki kudanya. Panik, ia kembali menuju istananya, hanya untuk mendapati bahwa gedung megah itu telah tenggelam oleh ombak setinggi gunung. Tak ada yang tersisa, kecuali lautan luas yang menelan segala sesuatu yang pernah ada di atas bumi. Sementara itu, di tempat lain, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah naik ke atas bahtera, seperti yang telah diperintahkan. Air terus meninggi, membawa kapal besar itu mengarungi gelombang yang bergulung-gulung. Di tengah samudera bencana itu, muncul sosok raksasa, Auj. Ia mendekati bahtera dan meletakkan tangannya di atasnya. "Jangan risau, wahai Nabiullah," serunya. "Biarkan aku berjalan mengikuti arah bahtera ini. Aku hanya ingin menenangkan diri dari kegemparan ini dan mendengar tasbih para malaikat." Allah pun mewahyukan kepada Nuh, jangan takut padanya, biarkan dia berjalan mengikuti arus bahtera. Dengan keyakinan penuh, Nuh mengunci pintu-pintu bahtera dan berseru kepada para pengikutnya, naiklah kalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah, baik saat berlayar maupun berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahtera itu pun berlayar, menembus gelombang setinggi gunung. Allah berfirman, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa mereka ke dalam bahtera. Quran Surat Al-Haqqah, 69:11, dan demikianlah, bumi menelan mereka yang ingkar, sementara bahtera membawa harapan bagi mereka yang beriman. Ketika Allah menumpahkan banjir besar, bumi berubah menjadi lautan luas tanpa daratan yang terlihat. Di tengah keganasan air yang menggulung, Allah mengangkat Bait Al-Ma'mur, rumah suci dari yakut merah yang telah ada sejak zaman Nabi Adam, ke langit. Saat air mencapai puncak gunung, tempat suci itu diangkat, menyelamatkannya dari kehancuran. Sejak saat itu, ia disebut Al-Bait Al-Ma'mur Al-Atiq, karena telah diselamatkan dari bencana besar. Bahtera Nabi Nuh berlayar di atas ombak yang menggunung, mengarungi lautan tanpa batas. Ketika mendekati tempat Ka'bah, bahtera itu berputar mengelilinginya sebanyak 7 kali, seolah melakukan tawaf sebagai penghormatan. Setelah itu, bahtera melanjutkan perjalanannya menuju Baitul Muqaddas untuk menziarahi tempat suci lainnya. Setiap kali melewati suatu tempat yang memiliki sejarah, bahtera itu berseru kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, ini adalah tempat Anu dan Anu," seakan-akan bumi yang telah tenggelam masih ingin mengisahkan masa lalunya. Di sekeliling bahtera, 70.000 malaikat turun dari langit, membentuk perisai cahaya yang melindungi kapal itu dari azab yang menggulung dunia. Bahtera itu melaju dengan tenang, seperti bulan yang beredar di ufuk, mengikuti arus kehendak ilahi. Namun, di bawahnya, air terus meninggi, mencapai 40 siku di atas puncak gunung tertinggi. Tidak ada lagi makhluk yang bernyawa di atas bumi kecuali mereka yang berada di dalam bahtera. Hanya satu makhluk lain yang mampu bertahan di luar bahtera, yakni Auj, seorang raksasa yang mampu menjulang di atas gelombang. Tidak ada satupun kota atau negeri yang tersisa. Rumah-rumah, istana, dan ladang-ladang musnah tanpa jejak. Peradaban yang pernah berjaya kini lenyap di telan samudera. Namun, dari kehancuran yang menyeluruh, ada 2 peninggalan yang tetap tegak berdiri, piramida dan Sphinx. Bangunan raksasa itu bertahan karena strukturnya yang luar biasa kuat, menjadi saksi bisu atas sejarah umat manusia yang telah berlalu. Banjir telah meratakan dunia, tetapi pesan dari peristiwa itu tetap terukir dalam ingatan mereka yang selamat, mengajarkan kebesaran dan keadilan ilahi kepada generasi mendatang. Hujan telah berhenti. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai memancarkan sinar lembut mentari. Ombak besar yang dahulu menggulung kini hanya menyisakan riak kecil di permukaan air. Perlahan-lahan, air mulai surut, kembali ke perut bumi sebagaimana perintah Allah, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah." Di atas bahtera yang besar, Nabi Nuh dan para pengikutnya menyaksikan keajaiban itu. Tanah yang telah lama tertutup air mulai terlihat sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, bahtera itu mendarat dengan tenang di puncak sebuah gunung, Bukit Ludi.
Hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, sebuah hari yang kelak akan dikenang sebagai hari penuh syukur. Nabi Nuh berdiri di atas dek bahtera, menatap hamparan bumi yang kini mulai kembali tenang. Ia menghela napas lega, lalu menengadahkan tangan ke langit, bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana besar. Dengan penuh kebijaksanaan, ia menyeru kepada para pengikutnya, "Hari ini, kita berpuasa. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas keselamatan ini." Maka, di atas bahtera yang masih basah oleh sisa hujan, mereka semua berpuasa, manusia dan makhluk-makhluk lain yang ikut serta dalam perjalanan ini. Burung-burung tak mengepakkan sayapnya untuk terbang, binatang liar diam dalam tenangnya, dan hewan-hewan melata tidak menyentuh makanan apapun. Semuanya tunduk dalam ketenangan, ikut serta dalam ibadah suci itu. Ketika senja tiba dan saat berbuka pun datang, Nabi Nuh mengumpulkan perbekalan yang tersisa. Dengan tangannya sendiri, ia memilih 7 jenis biji-bijian yang mereka bawa sepanjang perjalanan: kacang polong hijau, kacang adas, kacang brul, himas, chickpea, gandum, jewawut, dan padi. Semua itu ia campurkan dalam satu wadah besar dan mulai memasaknya. Aroma harum mulai merebak, membawa kehangatan bagi semua penghuni bahtera. Makanan sederhana itu bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga menjadi simbol ketahanan dan kesyukuran mereka kepada Allah. Hari itu menjadi awal dari sebuah tradisi. Memasak kacang-kacangan pada hari Asyura bukan sekadar kebiasaan, tetapi sebuah sunnah yang diwariskan oleh Nabi Nuh. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap ujian, selalu ada rahmat yang menanti, dan rasa syukur adalah jembatan menuju keberkahan yang lebih besar. Di atas Bukit Ludi, bahtera itu beristirahat, dan di dalamnya, hati-hati yang bersyukur pun beristirahat dalam damai. Setelah sekian lama terkurung dalam gelap, hari itu menjadi saksi sebuah keajaiban. Dengan tangan penuh harap, Nabi Nuh membuka pintu-pintu bahtera yang selama ini melindungi mereka dari dahsyatnya banjir. Cahaya matahari yang hangat menyeruak masuk, mengusir sisa-sisa kegelapan yang tersisa. Awan-awan mulai memudar, memperlihatkan langit yang bersih. Dan di sana, membentang di angkasa, sebuah pelangi, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Para penghuni bahtera menatap takjub. Pelangi itu adalah pertanda bahwa air telah benar-benar surut. Hati mereka dipenuhi rasa syukur. Serentak, mereka mengumandangkan takbir, memuji kebesaran Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana. Namun, setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang bahtera, mata mereka kini tidak kuat menahan pancaran sinar matahari yang begitu terang. Dengan wajah mengernyit, mereka mengadu kepada Nabi Nuh, "Kami tidak mampu menatap cahaya matahari dengan mata kami." Mendengar keluhan mereka, Nabi Nuh pun mengajarkan sebuah cara untuk menguatkan penglihatan. Ia menyuruh mereka memakai cela dari batu itsmit, antimonium, sebagai perlindungan bagi mata mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak meriwayatkan, barang siapa memakai cela pada hari Asyura, maka pada tahun itu ia tidak akan terkena sakit mata. Kini, dengan mata yang telah terlindungi, mereka kembali menyaksikan dunia yang baru. Burung-burung mengepakkan sayapnya, seolah merayakan kebebasan mereka. Binatang-binatang yang tadinya diam, mulai bergerak dengan riang. Angin bertiup lembut, menggoyangkan pepohonan yang mulai tumbuh kembali. Kehidupan kembali berdenyut setelah sekian lama terkubur oleh lautan. Di kejauhan, Auj, makhluk raksasa yang ikut menyaksikan kejadian ini, memutuskan untuk meninggalkan bahtera. Ia menyelam ke dalam air yang masih tersisa dan berenang sesuka hatinya, menghilang ke dalam gelombang. Sementara itu, gunung-gunung pertama mulai menampakkan wujudnya. Gunung Abu Kubais di Makkah menjadi yang pertama terlihat, diikuti oleh tempat Ka'bah yang kini tampak seperti sebuah bukit merah. Hanya satu perkampungan yang selamat, yaitu Nahawan, yang tetap muncul di atas permukaan air tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Selain itu, piramida-piramida dan sphinx di dataran tinggi tetap berdiri kokoh, sebagaimana ia dibangun oleh Hermes awal untuk menjaga ilmu nujum dan astronomi. Dunia telah berubah, tetapi kehidupan masih terus berlanjut. Dengan langkah penuh syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya bersiap untuk memulai kembali, membangun sebuah peradaban baru di bumi yang telah disucikan oleh hujan rahmat dari langit. Setelah badai dahsyat berlalu dan bahtera berlayar di atas lautan tak berujung, Nabi Nuh As berdiri di tepi perahu, menatap cakrawala yang masih kelabu. Hatinya bertanya-tanya, apakah bumi masih tertutup air? Atau sudah ada tanda-tanda daratan yang muncul? Untuk menjawab pertanyaan itu, beliau memanggil seekor burung gagak yang gagah dan kuat.
Terbanglah dan carilah kabar tentang keadaan bumi, titahnya. Burung gagak mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, menghilang di antara awan yang masih tersisa. Namun, saat ia menelusuri permukaan air, ia menemukan banyak bangkai makhluk yang mati akibat banjir. Tergerak oleh nalurinya, ia pun hinggap dan menikmati bangkai-bangkai itu, hingga ia lupa akan tugasnya. Hari demi hari berlalu, dan burung gagak masih sibuk dengan santapannya, hingga 7 hari lamanya ia baru teringat akan perintah Nabi Nuh-as. Ketika akhirnya ia kembali ke bahtera, kepalanya pusing dan tubuhnya gelisah, tak mampu diam di satu tempat karena terlalu banyak makan. Nabi Nuh-as menatapnya dengan kecewa. Kemudian, beliau bertanya kepada burung-burung lain di bahtera, adakah di antara kalian yang bisa membawakan kabar tentang keadaan air tanpa melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak? Seekor burung merpati kecil dengan bulu putih bersih melangkah maju. Wahai Nabiullah, izinkan aku pergi dan mencari kabar untukmu, ujarnya penuh kepercayaan. Nabi Nuh-as mengangguk dan melepas burung merpati itu ke langit. Dengan lincah, ia mengepakkan sayapnya, terbang melintasi samudra luas yang membanjiri bumi. Waktu berlalu dalam kecemasan, hingga akhirnya, burung merpati kembali. Di paruhnya, ia membawa sehelai daun hijau segar. Nabi Nuh-as menyambut burung itu dengan penuh harapan. Ini adalah daun dari pohon zaitun, gumamnya. Tanda bahwa kehidupan mulai kembali, tetapi air masih menggenangi bumi. Namun, beliau belum puas. Sekali lagi, burung merpati diutus untuk memastikan apakah ada daratan yang sudah mengering sepenuhnya. Burung itu pun terbang jauh, meninggalkan bahtera dalam pencariannya. Ketika ia kembali, sesuatu tampak berbeda. Kedua kakinya berwarna merah. Nabi Nuh-as menatapnya dengan penuh keheranan. Mengapa kakimu berwarna merah? Burung merpati berkicau lembut, menjelaskan bahwa ia telah hinggap di satu tempat yang pertama kali muncul dari air, sebuah bukit berwarna merah yang kini berdiri di tempat Ka'bah berada. Tanah bukit itu mewarnai kakinya dengan warna kemerahan. Mendengar itu, Nabi Nuh-as menengadah dan bersyukur. Air benar-benar mulai surut, dan tempat suci itu telah muncul ke permukaan. Beliau kemudian menatap burung merpati dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah burung merpati sebagai burung yang paling tenang, paling banyak keturunan, dan paling disukai oleh manusia." Sejak saat itu, burung merpati menjadi lambang ketenangan, kesetiaan, dan keindahan, selalu dekat dengan manusia, terutama di sekitar tempat-tempat suci. Setelah Nuh-as keluar dari bahtera, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sekelilingnya, bumi memutih, bukan oleh salju atau pasir, tetapi oleh tulang belulang umatnya yang telah binasa. Hatinya tersentak, dan ia berdiri dalam keheningan yang penuh ketakjuban dan kesedihan. Saat itulah Jibril datang menghampirinya. "Wahai Nuh, tahukah engkau apa warna putih yang engkau lihat ini?" tanya Jibril. Nuh-as, masih dalam keterkejutan, hanya mampu menggelengkan kepala. "Apa itu?" tanyanya. Jibril menjawab dengan suara tenang, "Itu adalah tulang belulang umatmu." Nuh-as merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, sebelum ia sempat meresapi lebih jauh, tiba-tiba terdengar kebisingan yang menggetarkan jiwa, suara yang begitu mencekam hingga membuatnya gemetar. Ia menoleh ke arah Jibril dengan wajah penuh tanda tanya. "Wahai Jibril, suara apa yang aku dengar ini?" "Itu adalah suara rantai-rantai yang digunakan untuk menggiring kaummu ke dalam neraka," jawab Jibril, mengingatkan Nuh-as akan firman Allah, "Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka." Quran Surat Nuh ayat 25. Dengan hati yang penuh kesedihan namun tetap berserah diri kepada Allah, Nuh-as melanjutkan perjalanan bersama 80 orang beriman yang selamat dari banjir besar. Mereka mencari tempat baru untuk menetap, hingga akhirnya mendirikan sebuah kampung yang diberi nama Samanin, yang berarti 80. Itulah kampung pertama yang dibangun kembali di muka bumi setelah bencana dahsyat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Allah memanggil mereka satu persatu, hingga tak ada yang tersisa kecuali Nuh-as dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafits, beserta istri-istri mereka. Kini, hanya 7 orang yang menjadi saksi atas lembaran baru kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan."
Surat Asy-Syafaat ayat 77, dengan demikian, seluruh umat manusia yang ada hingga kini berasal dari keturunan Nuh As, bapak manusia kedua, yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati telah membawa umatnya melalui salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan. Setelah bahtera besar itu akhirnya berlabuh dan bumi kembali mengering, Nabi Nuh As menginjakkan kaki di tanah yang baru. Udara segar menyambutnya, dan langit yang sebelumnya kelabu kini perlahan menampakkan warna birunya. Atas wahyu dari Allah, Nuh diperintahkan untuk menanam kembali pepohonan yang ia bawa bersamanya selama perjalanan di atas bahtera. Dengan penuh ketekunan, Nuh mulai menanam pohon-pohon tersebut, memulihkan kehidupan di bumi yang sempat dilanda banjir besar. Pohon pertama yang ia tanam adalah pohon as, sejenis semak berbunga putih. Setelah itu, ia mencari bibit pohon anggur yang seharusnya ada di antara tanaman-tanaman yang dibawanya. Namun, ketika ia mencari-cari, pohon anggur itu tak lagi ditemukan. Dengan rasa penasaran, ia bertanya kepada anaknya, "Sem, wahai anakku, di manakah pohon anggur itu?" Sem menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku tidak tahu, wahai ayah." Di saat itu, Jibril turun ke bumi membawa kabar dari langit. Ia berkata kepada Nuh, "Wahai Nuh, pohon anggur itu telah dicuri oleh iblis." Mendengar kabar tersebut, Nuh segera memanggil iblis dan menuntut agar ia mengembalikan pohon anggur yang telah dicurinya. Namun, iblis dengan licik berkata, "Aku tidak akan mengembalikannya kecuali engkau bersedia berbagi denganku." Nuh menatapnya tajam dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu sepertiga dari pohon anggur itu." Iblis tersenyum sinis dan menggelengkan kepala. "Tidak cukup," katanya. Nuh pun menawar lagi, "Kalau begitu, aku beri kamu 2/3-nya." Mendengar tawaran itu, iblis akhirnya setuju. Dengan kesepakatan tersebut, iblis menanam kembali pohon anggur itu di tanah. Namun, iblis memiliki rencana busuk yang tersembunyi di balik persetujuan itu. Ia melakukan ritual mengerikan, setiap tahap pertumbuhan pohon anggur disertai dengan darah makhluk yang ia sembelih. Ketika pohon anggur itu mulai bertunas, iblis menyembelih seekor burung merak dan menyiramkan darahnya pada akar pohon. Saat pohon itu mulai tumbuh daun-daun hijau, ia menyembelih seekor kera dan darahnya kembali mengaliri batangnya. Ketika pohon tersebut mulai berbuah, ia menyembelih seekor singa dan darah singa itu membasahi buah-buah anggur yang mulai matang. Hingga akhirnya, saat waktu panen tiba, iblis menyembelih seekor babi, dan darahnya menyentuh setiap tandan anggur yang siap dipetik. Dengan perbuatan jahatnya itu, iblis telah menanamkan 4 sifat buruk ke dalam buah anggur yang akan diolah menjadi arak. Barang siapa yang pertama kali meminumnya, maka ia akan merasakan kesombongan layaknya burung merak. Seiring mabuk yang makin menjadi, ia akan bergerak tidak terkendali seperti monyet yang menari-nari. Ketika kemabukannya mencapai puncak, ia akan berubah liar dan ganas seperti singa yang mengaum. Dan akhirnya, ketika kesadarannya hilang sepenuhnya, ia akan terjatuh dalam kondisi tak berdaya seperti seekor babi yang tidur dalam lumpur. Sejak saat itu, iblis terus menggoda manusia dengan arak, menjadikannya sebagai alat untuk menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Bahkan, menurut Al-Kisai, iblis pula yang pertama kali mengajarkan manusia untuk memerah anggur menjadi arak, menciptakan rebana, seruling, dan berbagai alat musik sebagai pengiring nyanyian yang melalaikan. Begitulah, tipu daya iblis terus bekerja, menyusup ke dalam kehidupan manusia, menggoda mereka dengan kenikmatan sesaat yang berujung pada kehancuran. Namun, bagi mereka yang beriman dan memahami asal-muasal godaan ini, mereka akan senantiasa berhati-hati dan menjauhi jebakan musuh terbesar umat manusia. Setelah badai besar yang melanda bumi mereda, Nabi Nuh dan kaumnya kembali membangun kehidupan di tanah yang kini telah berubah. Allah menghendaki bumi kembali makmur, dan Nuh, sebagai utusannya, melaksanakan tugas itu dengan penuh keikhlasan. Dia membagi bumi yang luas ini untuk ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafits. Sem, putra tertua, diberikan wilayah barat, tanah yang kelak akan menjadi tempat bagi bangsa Romawi, Persia, dan Arab. Nuh melihat cahaya kenabian di wajahnya, sebuah tanda kebesaran yang akan diwariskan kepada keturunannya. Hijaz, Yaman, Irak, dan Syam menjadi bagian dari wilayahnya, tempat di mana peradaban besar akan berkembang. Ham, putra kedua, ditugaskan menetap di utara, di mana keturunannya kelak akan menghuni tanah Zanji dan Habasyah. Wilayah ini, dengan keanekaragaman alamnya, menjadi tempat tinggal bagi bangsa yang tangguh dan penuh daya juang. Sementara itu, Yafits, putra bungsu, menerima wilayah timur.
Disinilah keturunannya tersebar luas, mendirikan bangsa-bangsa besar seperti Turki dan suku-suku Yajuj dan Majuj yang kelak akan dikenal dalam sejarah sebagai kelompok yang penuh misteri. Namun, tugas Nuh tidak berhenti sampai di situ. Allah mewahyukan kepadanya perintah yang penuh makna. Dia diperintahkan untuk menguburkan jasad Nabi Adam dan Hawa di tempat semula, suatu tugas suci yang ia laksanakan dengan penuh kehormatan. Selain itu, Allah juga memerintahkannya untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya di Ka'bah. Dengan penuh ketundukan, Nuh menjalankan perintah tersebut, mengembalikan keseimbangan bumi yang telah porak-poranda oleh banjir besar. Waktu berlalu, dan usia Nabi Nuh semakin senja. Dia merasakan bahwa ajalnya semakin dekat. Dalam kesunyian sebuah gunung yang tinggi, dia memanggil anaknya yang paling dikasihinya, Sem. Dengan tangan yang penuh berkah, Nuh meletakkan kedua tangannya di kepala Sem dan berdoa, "Ya Allah, berkatilah Sem beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan." Doa itu dikabulkan. Dari garis keturunan Sem, lahirlah para nabi, pemimpin yang membawa cahaya bagi umat manusia, serta orang-orang saleh yang menjaga keadilan di bumi. Warisan Nuh tetap hidup dalam darah keturunannya, mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering, membawa harapan bagi masa depan yang lebih baik. Dalam senja yang mulai merayap, Nabi Nuh berdiri di atas bukit tinggi, menyeru anak-anaknya untuk datang kepadanya. Suaranya yang dipenuhi kebijaksanaan menggema ke seluruh lembah. Dia telah memanggil Sem, dan putranya itu datang dengan penuh hormat, menerima doa dan berkahnya. Kini, giliran Ham yang dipanggil. Namun, Ham tidak segera datang. Dia menolak panggilan ayahnya, entah karena keraguan atau rasa enggan yang menguasai hatinya. Nuh merasa sedih dan kecewa. Dengan suara penuh kepasrahan, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, buatlah keturunan Ham menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sem." Di tengah keheningan, seorang pemuda bernama Mishraim, anak Ham, mendengar panggilan itu. Dengan penuh kesadaran, ia datang kepada kakeknya dan berkata, "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya." Mendengar ketulusan cucunya, Nuh tersenyum dan meletakkan kedua tangannya di tubuh Mishraim. Ia berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuk para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Waktu berlalu, dan Mishraim menetap di tanah yang kini dikenal sebagai Mesir. Negeri itu dinamai sesuai dengan namanya. Dari keturunannya lahirlah suku Kipti yang berkembang dan hidup di tepian sungai Nil, membangun peradaban yang kelak menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Setelah itu, Nuh memanggil anaknya yang lain, Yafits. Namun, seperti Ham, Yafits juga tidak datang memenuhi panggilannya. Kesedihan kembali menyelimuti hati Nuh. Dengan suara yang berat, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Dari keturunan Yafits, lahirlah kaum Yajuj dan Majuj serta bangsa Turki, sebagaimana telah diceritakan sebelumnya. Pada malam yang sama ketika Nuh memanggil Ham, Ham bersama istrinya berhubungan dan tak lama setelahnya, istrinya melahirkan sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Namun, ketika melihat kulit mereka yang hitam, Ham merasa terkejut dan menolak mengakui keduanya sebagai darah dagingnya. Ia menatap istrinya dengan penuh curiga dan berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya, dengan air mata yang berlinang, menjawab, "Keduanya benar-benar anakmu, darah dagingmu sendiri. Akan tetapi, kita terkena kutukan bapakmu, Nuh." Mendengar itu, Ham merasa malu. Dia tak mampu menghadapi kenyataan, dan dengan hati yang berat, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dengan langkah tergesa-gesa, dia menghilang ke dalam kegelapan malam, membawa beban kutukan yang akan melekat pada keturunannya selamanya. Ketika kedua anak Ham menginjak dewasa, rasa penasaran mereka mendorong mereka untuk mencari jejak ayah mereka. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah kampung yang terletak di dekat Sungai Nil. Di tempat itu, pemuda berkulit hitam tersebut akhirnya menggauli saudara perempuannya. Dari hubungan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang keduanya juga berkulit hitam. Seiring waktu, mereka pun menikah dan membentuk keluarga mereka sendiri.
Keturunan mereka pun terus berkembang, hingga akhirnya kampung tempat mereka tinggal dikenal sebagai Naubah, tempat asal dari orang-orang berkulit hitam yang terus bertahan hingga saat ini. Sementara itu, Yafits, saudara Ham, memilih untuk pergi ke timur. Di negeri yang jauh itu, ia menikah dan dikaruniai 5 orang anak laki-laki, Lauhar, Batras, Mayashih, Sanaf, dan Sakwil. Dari keturunan mereka, dunia melihat lahirnya berbagai bangsa. Keturunan Lauhar berkembang menjadi orang-orang Syakalibah dan Romawi. Batras menurunkan bangsa Turki, sementara Mayashih menjadi nenek moyang orang-orang Ajam. Sanaf dikenal sebagai leluhur Yajuj dan Majuj, sementara keturunan Sakwil menetap di tanah Armenia dan dikenal sebagai suku Arman. Di sisi lain, Sem, putra tertua Nuh, juga memiliki 5 orang anak. Anak pertamanya, Arfaxad, menjadi leluhur banyak nabi dan orang-orang saleh. Dari keturunannya lahirlah bangsa Arab, Rabi'ah, Mudar, dan kabilah-kabilah Yaman. Anak kedua, Hashim, menurunkan bangsa yang mendiami tanah Yaman yang dikenal sebagai Nasanis, yang memiliki ciri khas berupa 1 mata, 1 telinga, dan 1 kaki. Anak ketiga, Wail, menurunkan bangsa Amalikah dan Imadiyah, sementara anak keempat, Arum, menjadi nenek moyang kabilah-kabilah Ed dan Samud. Anak kelima, Syamaliha, tidak memiliki keturunan karena ia dilahirkan mandul. Sem hidup hingga usia 600 tahun, dan sepanjang hidupnya ia memiliki rasa takut yang besar terhadap kematian. Ayahnya, Nuh, pernah berdoa kepada Allah agar Sem tidak dimatikan sebelum ia sendiri memohon kematian kepadanya. Ketika usianya semakin tua dan tubuhnya melemah, Sem akhirnya menyadari bahwa ia tidak lagi mampu bertahan. Dengan penuh keikhlasan, ia meminta kepada Allah agar diizinkan meninggal. Setelah wafat, ia dimakamkan di sebuah kota di Hauran, menandai akhir perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh hikmah. Setelah banjir besar yang melanda dunia, Nabi Nuh hidup selama 200 tahun lagi. Saat itu, ia turun dari bahtera dan bergegas menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah. Nabi Nuh telah menerima wahyu sejak usia 250 tahun dan berdakwah selama 950 tahun, penuh dengan kesabaran meskipun ditentang kaumnya. Ketika usianya telah mencapai batas yang ditentukan oleh Allah, datanglah malaikat maut menemuinya. Dengan suara lembut namun tegas, malaikat maut berkata, "Assalamu alaika ya Nabi Allah." Nabi Nuh terkejut mendengar salam yang menggetarkan hatinya. Dengan wajah penuh tanda tanya, beliau menjawab, "Wa alaikassalam. Siapakah engkau?" Salam yang engkau ucapkan membuat hatiku bergetar. Malaikat maut menatapnya penuh kasih dan menjawab, "Aku adalah malaikat maut, datang untuk mencabut ruhmu." Wajah Nabi Nuh seketika berubah, bibirnya bergetar. Melihat kegelisahan itu, malaikat maut berkata, "Wahai Nuh, mengapa engkau gelisah? Bukankah engkau telah hidup begitu lama, bahkan menjadi manusia dengan usia terpanjang?" Dengan suara yang lemah namun penuh hikmah, Nabi Nuh berkata, "Dunia ini hanyalah seperti rumah dengan 2 pintu. Aku masuk dari 1 pintu dan keluar dari pintu yang lainnya." Malaikat maut tersenyum lembut, lalu mengulurkan sebuah gelas berisi minuman dari surga. "Minumlah ini agar hatimu tenang," ujarnya. Nabi Nuh menerima gelas itu dengan tangan yang mulai lemah. Beliau meminumnya perlahan, hingga tubuhnya terkulai lemah. Dengan wajah tenang dan penuh kedamaian, Nabi Nuh berpulang menghadap Tuhannya. Anak-anaknya merawat jasad mulia itu dengan penuh cinta. Mereka memandikannya, mengafaninya, mensyalatkannya, dan menguburkannya di sebuah kampung dekat Karak, di Yordania. Konon, di pusara beliau, terdapat sebuah mata air yang senantiasa mengalir, seolah menjadi saksi abadi atas kisah hidup sang Nabi yang penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Nuh, alaihi salam.